Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih wa nashkuruhu ala ni'amaih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih Sayyidina Muhammadin khairi ruslihi fi ardihi wa sama'ih min yawmina hadha ila yawmi liqa'ih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para ustadz, para tuan guru, wabil khusus akhina fillah al-ustadz Guru Ahmad Rafi'i dan juga akhina fillah al-ustadz Ahmad Rifani, matta'ana Allah bituli hayatihim syarifah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan panjang umur kepada mereka. Allah kuatkan badan sehat rohaninya. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal. Dan juga para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita menghadiri suatu majlis yang insyaallah dihujani berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini tidak lain untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Yang ada kesusahan di antara kita Allah berikan jalan keluarnya. Dan yang punya hajat dan doa berkat Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajat dan doanya. Dan insyaallah tidak keluar kita di majlis ini kecuali Allah menghapus dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, malam hari ini kita hadir tidak lain tidak bukan untuk memperkuat hubungan kita kepada Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu mereka para sahabat ketika menginginkan untuk mengenal Nabi Muhammad, mereka melangkahkan kakinya pergi ke masjid Nabi Muhammad, maka mereka akan kenal Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu mereka kalau rindu dengan Nabi Muhammad, mereka melangkahkan kakinya pergi ke masjid Nabi Muhammad, maka terlepas kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup setelah 1400 tahun lebih, maka bagaimana kita mau mengenal Nabi Muhammad? Maka bagaimana kita mau melepaskan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama dikatakan salah satu kalian bisa mengenal Nabi Muhammad, kalian menghadiri majlis yang di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad, atau majlis yang di situ dijelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya kita ke majlis ini tidak lain untuk memperkuat hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Hadirnya kita ke majlis ini tidak lain untuk menambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirnya kita ke sini untuk memberi ada koneks hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengenal. Kalau orang sudah mengenal Nabi Muhammad,
maka di situ dia akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal Nabi Muhammad ini gak cukup dengan kita habiskan umur kita. Dari kita lahir seumpamanya, ya, kita diberikan umur panjang untuk mempelajari sifat atau keindahan Nabi Muhammad, maka tidak akan cukup kita untuk melampaui dari apa yang kita ketahui dari sifat Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya tadi sebutkan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dengan kehebatannya penyair. Kalau udah penyair ini hebat kalau untuk mensifatkan seseorang. Kehebatannya penyair mereka kumpulkan untuk mensifatkan Nabi Muhammad, maka tidak akan mampu untuk menyampaikan, untuk melampaui dari mengumpulkan dari sifat Nabi Muhammad SAW, walaupun sampai zaman ini akan habis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad al-insan kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Maka Syaibul Maulid tadi menyebutkan dalam kitabnya, fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Nabi Muhammad itu terkumpulkan di dalam dirinya semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa huwa munfaridun. Beliau satu-satunya. Gak ada selain Nabi Muhammad yang seperti ini. Satu-satunya yang Allah berikan, yang Allah khususkan. Fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khususiyah. Dalam fisiknya, dalam akhlaknya, Allah khususkan Nabi Muhammad dengan segala kekhususan, segala kemuliaan-kemuliaan dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nyontoh, ya, contoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan. Tidak adalah budi pekerti yang baik di muka bumi ini kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad patut kita contoh. Al-Hibbail Kiram, Al-Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitabnya Asbabul Mahabbah Itsnan. Sebab-sebab kecintaan itu ada dua. Salah satunya pertama karena cinta, adanya kebaikan, ada kebaikan. Yang kedua keindahan. Maksudnya orang itu ketika mencintai orang lain pasti tidak keluar dari dua hal ini. Imma dia itu indah, imma dia itu baik. Keindahan dan kebaikan. Kadang kita orang itu mencintai seseorang, mencintai fulan bin fulan, kenapa? Karena dia itu tampan. Kita mencintai seseorang, kenapa? Karena budi pekertinya bagus. Kita mencintai fulan bin fulan karena akhlaknya bagus, orangnya jujur, dan sifat-sifat yang lain yang baik. Terkadang satu sifat saja yang dimiliki oleh seseorang kita langsung jatuh cinta. Satu sifat yang dimiliki seorang kadang kita langsung jatuh cinta. Wa kaifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaif bin Nabi? Jami'us sifatil kamaliyah. Semua segala kesempurnaan sifat-sifat yang baik terkumpulkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Siapa orang yang kumpul dengan Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, otomatis jatuh cinta. Kenal aja, otomatis jatuh cinta. Nah, makanya perlu kita orang itu mengenal Nabi Muhammad. Kita tahu gimana sih Nabi Muhammad. Jadi yang dibacakan tadi itu harus kita pahami apa sifatnya Nabi Muhammad itu. Gimana akhlaknya, gimana sifatnya yang patut kita contoh. Ada salah satu sahabat pernah disebutkan, salah satu sahabat saking cintanya dengan Nabi Muhammad, namanya Zaid ibn Jathina.
Zaid bin Dathinah. Ketika itu Zaid bin Dathinah itu beliau ditangkap, ditawan oleh orang kafir Quraisy. Ditawan mau dihukum. Didatangilah Abi Sufyan. Abi Sufyan ketika itu masih belum masuk Islam. Ditanya, Zaid, ya Zaid, seumpamanya ya kau sekarang tak aku bebaskan dan Muhammad menggantikan posisi kamu, gimana? Apa kata Zaid bin Dathinah? Demi Allah, ya, duri saja mengenai Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan ridho, apalagi beliau akan menempati posisiku. Duri saja aku tidak terima. Mengenai kaki Nabi Muhammad aku aja tidak terima, apalagi beliau berada di posisiku, menggantikan aku di posisi aku tidak akan terima. Duri saja aku tidak terima. Terheran Abu Sufyan itu mengatakan, sampai beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu cintanya. Kita mau berbicara apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita mau berbicara tentang matanya Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad paling sempurna. Kita mau berbicara tentang kulitnya Nabi Muhammad, kulitnya Nabi Muhammad paling sempurna. Kita mau bicara tentang hidungnya Nabi Muhammad, hidungnya Nabi Muhammad paling sempurna. Kita mau bicara tentang mulutnya Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad paling sempurna. Kita mau berbicara tentang takwanya Nabi Muhammad, paling takwa di muka bumi Nabi Muhammad. Orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu masih seperti itu. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu terheran melihat Rasulullah SAW bangun malam sampai tawarramat gadamah, kakinya bengkak, sering bangun malam. Sampai kaget Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kau akan tempatmu adalah surga kelak nanti. Kau ngapain capekkan dirimu untuk melakukan salat malam sampai bengkak kakimu? Apa jawab Nabi Muhammad? Afalakun abdan syakura? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Hai, coba introspeksi diri kita orang ini. Apa yang kita punya? Kita dosa mulattah bidzunub. Dosa tiap hari kita lakukan. Manarja ilallah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Muhammad yang diampuni dosanya, tidak ada dosa. Tempatnya adalah surga. Tapi seperti itu mujahadahnya. Segitu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, takwahlah kalian, bertaatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Begitu sejatinya orang yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah mengatakan, Pak, memberikan kabar gembira kepada kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali adalah orang yang enggan. Besok kalau ada orang yang masuk neraka, dia termasuk orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang menolak dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mengabarkan semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak. Begitu kalau besok ada yang masuk neraka, begitu dia termasuk orang yang menolak dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat kaget, "Wa man ya aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu? "Wa man ata'ani dakhala jannah." Orang yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. "Wa man asani dakhala nar." Dan orang yang bermaksiat kepada aku, dia akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ahibba'il kiram, Allah juga Subhanahu wa taala, ya,
memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka keimanan kalian ya tidak dianggap sempurna, kata Nabi Muhammad, sampai aku, kata Nabi Muhammad, dijadikan orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia yang lain. Kata para ulama ini, Pak, kenapa kok disebutkan khusus ayah dan anak? Padahal anak sama ayah ini termasuk manusia. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kenapa kok disebutkan khusus? Karena kecintaan seorang ayah kepada anak itu khusus. Dan juga anak kepada ayah itu khusus. Anak cinta sama ayah melebihi dari cintanya kepada orang lain. Apalagi cintanya ayah kepada anak, itu lebih dahsyat lagi. Bahkan sampai-sampai ya, kita sebagai orang tua ini rela lapar untuk anak kita, ya kan? Kita rela sakit untuk anak kita. Kita rela capek untuk anak kita. Tapi Allah meminta kepada kita mencintai Nabi Muhammad melebihi dari itu semuanya. Melebihi dari cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Nah gitu, kalau begitu kita harus rela lapar untuk Nabi Muhammad. Kita rela capek untuk Nabi Muhammad. Bahkan nyawa kita rela untuk kita tumpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada cerita seorang perempuan minal Ansor, Pak. Imra'atun minal Ansor. Ketika itu keluarganya itu ikut perang Ghazwatul Uhud. Ketika terdengar kabar bahwasanya orang-orang yang berperang dari peperangan Uhud ini kembali, maka perempuan-perempuan itu ketika itu keluar menyambut ini pasukan-pasukan ini. Tapi ada salah satu perempuan ini lain daripada yang lain. Di mana perempuan-perempuan yang lain mereka mencari anaknya, mereka mencari suaminya, mereka mencari ayahnya. Tapi perempuan ini apa yang dia cari? Wa kaifa bi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah keadaannya? Salah satu dari sahabat mengasih tahu kabar sama si perempuan ini, ya wahai perempuan, bahwasanya suamimu telah meninggal. Apa kata perempuan ini? Kaif bi Rasulillah. Gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu ngasih tahu, anakmu meninggal. Apa jawabnya perempuan? Wa kaifa bi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikasih tahu suamimu meninggal. Apa jawab perempuan tadi? Wa kaifa bi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka si perempuan ini datang di salah satu sahabat, Rasulullah bi khairin kama tuhibbin. Rasulullah dalam keadaan baik sebagaimana yang kau inginkan, katanya. Maka senanglah si perempuan ini, bahagia mendengarkan kabar dari Rasulullah SAW. Maka mengatakan sama si laki ini yang memberikan kabar, arini andur ilaih. Kasih tahu, aku ingin lihat Rasulullah SAW. Kasih tahu itu Rasulullah. Aku ingin bertemu sama Rasulullah. Aku sudah kangen sama Rasulullah SAW. Diantarkan menemui Rasulullah. Kemudian aku ingin berbicara dengan Rasulullah. Persilahkan untuk berbicara Rasulullah. Maka si perempuan tadi mengucapkan suatu kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Apa yang dia ucapkan? Ya Rasulullah, setiap musibah yang menimpa aku itu ringan bagiku ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa kepadaku enteng ya Rasulullah. Anakku meninggal, suamiku meninggal di medan perang.
ayahku meninggal, itu semua enteng. Yang penting kau dalam keadaan baik ya Rasulullah. Yang penting kau dalam keadaan baik ya Rasulullah. Syufti cintanya. Lebih dicintai melebihi daripada anaknya dan keluarganya dan kepada orang tuanya semuanya. Inilah yang kecintaan yang dituntut oleh kita, yang harus kita contoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga salah satu sahabat ini sangat cinta banget sama Rasulullah. Dia ngomong sama Rasulullah, suatu saat dia tuh kepikiran, aneh ini kalau sudah ingat Rasulullah kepingin ketemu aja. Kalau udah kepingin ketemu sama Rasul, kepingin ketemu. Kemudian dia berpikir, kalau aku besok masuk surga, apakah bisa berkumpul sama Nabi Muhammad? Mungkin aku di surga yang paling bawah, Rasulullah di surga yang paling atas. Apa aku bisa berkumpul sama Rasulullah SAW? Aku aja di dunia saja kalau sudah kangen ingat Nabi Muhammad, aku sudah gak sabar. Aku kepingin langsung bertemu sama Nabi Muhammad. Gimana besok aku di surga? Datanglah sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku udah di dunia, aku ketika di dunia ini, kalau aku sudah kepikiran kamu, aku gak kuat ya Rasulullah. Aku langsung pingin ketemu sama engkau. Maka aku gimana besok di surga? Apakah bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah? Maka turunlah ayat yang berbunyi, wa man yuti'illah war rasul, ya, wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang takwa, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka mereka akan berkumpul dengan para syuhada, maka mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang cinta kebaikan, maka mereka akan berkumpul pada orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan perkumpulan majlis ini, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Kita bawa Nabi Muhammad ada di rumah kita. Kita tidak melakukan sesuatu kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita tidak meninggalkan sesuatu kecuali itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan Nabi Muhammad ada di hati kita. Nabi Muhammad hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati kita. Semoga perkumpulan kita perkumpulan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la minkum.